Halo semuanya, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SNK Fisika SMA tahun 2024. Sebuah piringan homogen berjari-jari R 20 cm mempunyai lubang lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar. Massa bagian pinggiran piringan yang tersisa adalah 7,3 kg. Momen inersia piring tersebut terhadap sumbu yang melalui pusat massanya dan tegak lurus terhadap bidang piringan adalah, ini pusat massanya kira-kira sekitar di sini. Nah, sekitar di sini lah ya. Kita coba cari sekarang pusat massanya. Kita bisa menganggap bentuk ini sebagai perpaduan dari sebuah silinder utuh yang jari-jarinya di sini R besar gitu. Di sini berarti jari-jarinya R besar per 2 kita jumlahkan dengan sebuah silinder yang massanya negatif dengan jari-jari R per 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang misalkan kerapatan massanya itu adalah sigma. Maka buat M yang besar ini, M1, ini M2, M yang besar adalah sigma dikalikan pi R kuadrat. Sedangkan buat M2 itu adalah negatif dari sigma pi R per 2 dikuadratkan. Sekarang kita coba cari XPM-nya. Kalau di sini adalah 0,0. XPM sama dengan pusat dari M1-nya, dia ada di 0,0, jadi 0, ditambah dengan, nah di sini M2-nya adalah negatif sigma pi R kuadrat per 4 dikalikan dengan X-nya X2. 0,0 di sini sedangkan X2-nya di sini. Negatif R per 2. Nah, seperti itu. Dibagi dengan massa totalnya sigma pi R kuadrat ditambah negatif sigma pi R kuadrat per 4. Maka didapat XPM sama dengan sigma pi R pangkat 3 per 8 dibagi ini kurangi ini berarti 3 per 4 sigma pi R kuadrat. Sigma pi R kuadrat. Maka coret. Maka didapat XPM pada jarak sama dengan coret ini sisa R gitu. 8-nya turun sedangkan 4-nya naik. Berarti pada jarak R per 6. Jadi jarak dari ini ke sini pusat massanya adalah R per 6. Seperti itu ya. Itu baru XPM-nya. Berarti sekarang buat mencari I di pusat massa, kita gabungin aja. Itu IPM dari M1 ditambah dengan M1 kali R dari pusat massa 1 ke pusat massa sistem kuadrat ditambah dengan IPM dari M2 ditambah M2 kali pusat massa, jarak dari pusat massa M2 ke sistem dikuadratin. Maka IPM 1 itu setengah M1. M1-nya dia adalah sigma pi R kuadrat setengah M R kuadrat dikali R kuadrat ditambah M1-nya sigma pi R kuadrat. R1-nya sekarang jarak dari pusat massanya di tengah ke sini pusat massanya, yaitu R per 6 pangkat 2 ditambah, sekarang pusat massanya ini setengah dari M2-nya adalah sigma pi R kuadrat per 4 dikalikan dengan negatif ya, dikalikan dengan R per 2 dikuadratkan ditambah dengan
M2-nya negatif sigma pi R kuadrat per 4 dikalikan dengan jaraknya. Jarak dari sini ke sini, yaitu R per 2 ditambah R per 6. R per 2 ditambah R per 6 dikuadratkan. Sekarang kita cari sigmanya. Massa yang diarsir itu 7,3. Di mana massa yang diarsir itu adalah massa dari 1 ketika full dikurangi ini, yaitu sigma pi R kuadrat dikurangi dengan sigma pi R kuadrat per 4. Berarti 7,3 sama dengan 3 per 4 sigma pi R kuadrat, atau sigma pi R kuadrat itu harus sama dengan 4 dikalikan 7,3 dibagi dengan 3. Kita coba hitung. 4 dikalikan 7,3 dibagi dengan 3. Itu 9,7. Kita masukin sekarang. IPM sama dengan setengah sigma pi R kuadrat, berarti 9,7 dikalikan dengan R kuadrat 0,2 kuadrat ditambah dengan di sini sigma pi R kuadrat lagi 9,7 dikalikan dengan R per 6, berarti 0,2 per 6 dikuadratkan ditambah negatif dari 1/8 sigma pi R kuadrat 9,7 dikalikan dengan R per 2 dikuadratkan. 0,2 bagi 2, 0,1 kuadrat ditambah dengan sigma pi R kuadrat negatif dari 9,7 dibagi dengan 4 dikalikan dengan R per 2, berarti 0,1 ditambah 0,2 dibagi dengan 6 dikuadratkan. Coba kita hitung sekarang dengan kalkulator ya tentunya. 9,7 kali 0,2 dikali 0,1, 0,194. Oke, sekarang 9,7 kali 0,2 kali 0,2 dibagi 36 ditambah 0,011 dikurangi dengan 9,7 kali 0,1 kali 0,1 dibagi dengan 8. 0,012 dikurangi dengan ini, berarti 0,1 ditambah dengan 0,1 bagi 3, kan? 0,1 bagi 3 itu 0,03 ditambah 1, 1,03 dikalikan 1,033 dikalikan 9,7 dibagi dengan 4. Itu menjadi 1,3 ya. Itu kan berarti 0,2 bagi 6 itu 0,03. 1,03 dikalikan 1,03 0,2 bagi 6 0,13. sorry ini angkanya susah ya. Dikali 0,13 dikali 9,7 dibagi 4 itu berarti 0,041. Jadi total IPM-nya sekarang 0,194 ditambah 0,011 dikurangi 0,012 dikurangi 0,041
Jadi IPM-nya sekitar 0,152 kg meter kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah 0,152. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam perhitungan, bisa di cross check kembali, tapi secara prinsip pengerjaan seperti yang sudah kita kerjakan bersama. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.